Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Susanto dari kelas IF 206 Program Studi PJJ Informatika dengan NIM 250401010007. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS, yaitu tentang bahas kerangka studi yang saya buat melalui video penjelasan. Oke, isu yang diangkat sendiri saya angkat tentang judi online. Mungkin ada beberapa poin yang saya dapatkan dari: satu, isu yang kasus ingin diangkat; dua, kaitannya dengan Pancasila; tiga, urgensi penelitian; empat, solusi yang ditawarkan. Oke, dari awal saya mulai. Perkembangan di era digital sekarang mempermudah baik dari segi pendidikan, komunikasi, dan usaha yang hanya menggunakan handphone dan internet saja. Namun pengguna internet sendiri ada dampak negatifnya, seperti contoh yaitu judi online. Data terbaru hingga pertengahan 2026 mencatat perputaran judi online di Indonesia mencapai 40,3 triliun pada kuartal pertama. Dengan perputaran duit yang banyak ini, lumayan banyak memakan korban yang kecanduan judi online. Kasus korban judi online semakin banyak dari kalangan yang muda maupun yang tua. Banyak korban mengalami stres dan depresi. Banyak korban yang akhirnya melakukan pinjaman online yang membuat masalah tersebut tidak selesai. Mungkin dari dampak finansial, salah satu resiko besar judi online yaitu kerugian finansial. Banyak pemain yang terjebak dalam siklus mengharapkan kemenangan yang tidak kunjung datang, sehingga mereka terus mempertaruhkan uang mereka. Data menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang terlibat dalam judi online seringkali mengalami kesulitan keuangan, bahkan berpotensi terjumus dalam hutang. Mungkin ada beberapa poin yang membuat judi online itu berbahaya. Yang pertama, kecanduan. Judi online dapat menyebabkan kecanduan serius. Banyak pemain merasa sulit untuk mengontrol keinginan mereka untuk bermain yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Kecanduan ini tidak hanya berdampak pada keuangan, tetapi dapat merusak hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Lalu ada masalah kesehatan mental. Dampak psikologis dari judi online juga tidak boleh diabaikan. Pemain judi online sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat kerugian yang mereka alami. Dalam banyak kasus, mereka merasa tertekan dan terisolasi, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan. Ketiga, ada penurunan prestasi akademis. Bagi mahasiswa, judi online dapat mengganggu fokus dan konsentrasi dalam studi. Banyak yang melaporkan penurunan prestasi akademis akibat waktu yang terbuang untuk berjudi daripada belajar. Hal ini menghambat masa depan mereka dan mengurangi peluang untuk sukses di dunia profesional. Lalu kedua, kaitannya dengan Pancasila. Kaitannya dengan Pancasila sendiri mungkin ada beberapa, seperti contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kecanduan judi online menunjukkan bahwa pemain cenderung mengabaikan ajaran agama. Ajaran agama menganjurkan manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan menjauhi perbuatan yang merugikannya. Judi sangat bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan karena seringkali membuat seseorang terjebak dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama. Terus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan adil dan beradab. Ketika seseorang kecanduan judi online, ia seringkali tidak memperhatikan kesejahteraan diri sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Mereka seringkali merugikan orang lain dengan cara berbohong ataupun menipu. Terus sila ketiga, persatuan Indonesia. Judi online dapat merusak persatuan dalam keluarga dan masyarakat. Ketika seorang lebih fokus daripada judi di keluarga hingga meninggalkan tanggung jawab sosial, hubungan sosial menjadi rengah. Hal ini bertentangan dengan nilai persatuan yang menekankan pentingnya persatuan dalam kehidupan bersama. 4. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Sila ini menuntut agar kita bersikap bijaksana, memikirkan dampak setiap tindakan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Kecanduan judi online menunjukkan kurangnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Orang yang berjudi seringkali mengabaikan dampak buruk yang dirasakan oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Judi online berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial, terutama ketika pemain meminjam uang secara besar-besaran hingga melakukan tindakan kriminal. Hal ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang tidak adil dan bisa membebani orang-orang terdekatnya. Keadilan sosial menuntut agar setiap orang berusaha menjaga keseimbangan dan tidak merugikan orang lain. Lalu yang ketiga, urgensi penelitian. Agensi penelitian sangat penting karena kasus judi online sangat meningkat dampak negatif. Banyak pelaku yang mengalami kecanduan, gangguan mental serta konflik keluarga. Agensi ini sangat penting. Mungkin ada beberapa kasus, semakin banyaknya orang melakukan judi online maka akan membuat banyaknya pertikaian, karena membuat Pancasila ini melenceng dari norma-norma yang dikeluarkan oleh Pancasila. Terus yang keempat, solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan ada beberapa opsi. 1. Akui diri, bawa diri Anda kecanduan judi. Langkah awal yang Anda lakukan ialah mawas diri dan lapang dada menerima kenyataan bahwa Anda sering mengalami kecanduan judi. Seperti kecanduan jenis lainnya, pecandu biasanya akan terjebak dalam penyangkalan. Dari satu sisi Anda bisa mengakui, tetapi di sisi lain malah ingin melakukannya. Hal ini lazim dialami orang yang kecanduan judi, baru akan berhenti atau berusaha menolak saat mencapai pada suatu titik di mana kecanduan judi mulai mengganggu hidupnya. 2. Renungkan hidup yang berubah total setelah berjudi. Cobalah mulai renungkan dampak negatif judi bagi kehidupan Anda. Contohnya, akibat judi online Anda memiliki banyak hutang terhadap teman dekat. Lihat juga bagaimana kesehatan fisik Anda terpengaruh oleh perjudian. Berat badan Anda bisa secara bertambah drastis karena pola makan yang sembarang dan kurang olahraga. Selain itu, Anda bisa menjadi kecanduan rokok, minum alkohol, bahkan menggunakan narkoba sebagai teman bermain judi. 3. Temukan alasan melakukan perjudian. Langkah awal menghilangkan kecanduan judi yakni mengetahui apa sebenarnya alasan Anda untuk melakukan kebiasaan buruk ini. Anda mungkin ingin mencari penghiburan dan melupakan masalah hidup. Sementara itu, orang lain bisa saja berjudi untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Apapun alasannya, hal ini bisa menjadi fondasi awal untuk melepaskan diri dari berbagai faktor yang menjadi penyebab judi online. Mungkin kesimpulan yang saya ambil, kecanduan judi berdampak negatif terhadap aspek finansial, emosional, dan sosial. Hal ini bisa menimbulkan masalah serius seperti kebangkrutan, pencurian, kekerasan, bahkan bunuh diri. 3. Beberapa cara faktor untuk berhenti judi antara lain memblokir akses platform, menyibukkan diri, kebiasaan sehat, serta mencari hobi terbaru. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.